insyaallah pada subuh hari ini kita mengulang ilmu khususnya orang tuaku sekalian. Kalau dilihat dari umur, tentu yoloki ide orang-orang tuaku misengi pembahasan ini dari saya. Sidi hadis poleri dari Imam Bukhari, ditulis oleh Imam Bukhari dalam bukunya. Maka depan ditata ya kongkah hadis, kemudian ya roh hadis inauki Imam Bukhari dalam kitab sahihnya ajak nata bata-bata adanya tonget tu Nabi itu. Dan ini hadis yang kita baca, insyaallah hadis ada dalam Sahih Bukhari. Maka dia Ibnu Abbasin, oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Ibnu Abbas majapu Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kamakadai ma min ayyamin, tidak ada hari dari satu tahun, al-amalus salihu fiha, yaru amala salih amala decenge o yaru aswe ahabbu ilallahi min hadhil ayyam, lebih dicintai oleh Allah daripada di hari-hari ini. Maka dari Imam Bukhari, yakni ayyamul asr, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Hari pertama kemarin diputuskan oleh pemerintah kita, Menteri Agama, hari pertama hari tanggal 1 hari Rabu. Rabu, Kamis, berarti ini tanggal 3 hari ini. Jadi hari ini masuk hari ketiga pertama Zulhijjah. Maka Nabi SAW oleh risinin naswe dari semua hari dega gacau napoji pengala ta'ala amalak decenge yang berada di 10 pertama bulan Zulhijjah hari ini. Kalau makutane sahabat Nabi karena ini luar biasa, ini dari semua hari. Di perasaan kita awalnya bahwa hari yang paling bagus itu hari-hari Ramadan. Ternyata dalam hadis ini masih kalah itu hari-hari Ramadan kepada 10 pertama Zulhijjah. Al-birna onro lebihna jadi sininna amalak dicengi kuilalana di 10 pertama Zulhijjah ini, iya nuru kaminan napuji pengala ta'ala dia gagak cawi, tidak ada yang kalah napuji lak pengala ta'ala amalak dicengi. Gangkana makutana sahabai qalu ya Rasulullah isrunu pengala ta'ala walal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah, memusuki itu berjihad, memusuh itu selenge dalam membela agama, bukan menyerang, akan tetapi membela diri. Dari sejarah orang Islam tidak pernah menyerang, tapi dia diserang sehingga memusuhi. Bagaimana hukum kalau dibandingkan dengan berjihad? Itu orang berjihad tali wala pindah. Gangkana ya sahabat, kalau dilihat itu berjihad kaki musuh menakutkan. Sebab dijajah ni ada tareba mati ni ikro. Tapi itu bukan sesuatu yang ditakuti oleh sahabat Nabi. Malah itu didamba-dambakan. Jadi kemakan Nabi ta memusuki minggu depan ibarat anak. Itu sahabat tidak susah, malah mereka senang. Ajakan memati kikro. Apa sebabnya? Ia roto mati sahid membela agama. Dene dioi dibungkus bersama darah dan pakaian perangnya. Dene dioi dene sampajangi langsung dikuburkan dengan darahnya.
Karena itu adalah satu kehormatan menghadap Allah Subhanahu wa taala, membela agama, mati berdarah. Manasani di surga. Sehingga jihad itu taliwa rajana apalanna didamba-dambakan oleh sahabat. Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan, "De tu gagas sunasen nabi ta iya ro amala dicengi," sangat dicintai oleh Allah, mengalahkan di hari-hari yang lainnya, yaitu di 10 pertama Zulhijjah. Sahabat heran dan bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah yang pahalanya besar maksudnya? Maka dari Nabi SAW, walal jihadu fisabilillah, biar berjihad tidak bisa mengalahkan ini. Oh, luar biasa. Kalau ini orang-orang tuaku, pasti sudah kita tahu ini. Yang saya khawatirkan kalau ia rokan lolota, anak cucu tadi rumah dek sengi gagai. Sehingga masuk 10 Zulhijjah pertama tidak ada perubahan. Ia motoro biasa minggu yang lalu, ia minggu padahal ini sudah masuk tanggal 1, 2, 3 bulan pertama bulan Zulhijjah. Hari pertama Zulhijjah. Jadi taliwa bina termasuk Yesubue, karena ini hari ketiga Zulhijjah. Maka dari Nabi biar dibanding dengan jihad itu tidak bisa mengalahkan papujinna kupung Allah Ta'ala Yesus 10 ini. Masya Allah. Upa pai dia kasih bonus. Illa nasa Nabi kecuali nasa Nabi. Oh, berarti ada yang menyaingi. Illa kecuali nasa Nabi rajulun kharaja binafsihi wa mali, nariko ongka tumasui dengan membawa dirinya dan dia orang parana. Yang dimaksud di sini adalah orang pergi perang membela agama, jihad. As-sekadamagai, di masa itu, masa Rasulullah, kalau orang pergi perang, nanti mana barang-barang berharganya, emasnya, uangnya, nanti mana? Sekadamagai. Kalau guru tak ini yang bahas pasti nak tahu, tapi saya belum baca. Agak nasabari, nanti mana orang para berharganya ke medan perang. Sehingga di dalam Islam itu engkau segani harta rampasan perang. Nasabak memang narekoto Arab biasa memusuhi, emasnya, uangnya, apanya dibawa. Sehingga kalau kalah, ini hartanya menjadi milik musuh. Termasuk dalam Islam boleh mengambil harta itu sebagai harta yang halal. Makanya Nabi bisa dikalahkan atau bisa menyaingi 10 pertama Zulhijjah ini narika ungkatau masui pulih bulana salai bulana, membawa diri dan hartanya, lam yarji min zalika bisyai, summa lam yarji bidzalika min syai. Kemudian lega gareba betuanna mati kro, mati di sana di medan perang, hartanya, jiwanya lega gareba mati, kalah. Itulah yang bisa menyaingi 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Maka inilah kesempatan dalek ye oleh Allah Ta'ala. Kita sangat bersyukur nawarin ngopi Allah Ta'ala di singa, kesehatan, diberi umur malampe sampai sungai ki gangkana idapi siye 10 Zulhijjah. Jadi ini kalau kita membaca hadis ini tidak boleh ini 10 hari pertama ini lewat begitu saja. Betuanna ye al-amalus salih fihi, ini dalam bahasa Arab al-amal alif lamnya itu al. Itu namanya alif lam lil istighraq. Memasukkan semua amal saleh. Dia dapat tentu Nabi tamakada ye. Semua amal saleh masuk dalam amal yang dicintai. Ia roma ngaji na poji pun Allah Ta'ala. Tapi dega kacau poji pun Allah Ta'ala mengaji kalau berada di 10 pertama Zulhijjah. Ia roma sedekah na poji pun Allah Ta'ala, tapi tidak bisa mengalahkan pas sedekah na poji pun Allah Ta'ala mengalahkan di 10 pertama Zulhijjah. Dan semua amal begitu. Ini namanya alif lam lil istighraq.
Di antara yang diterangkan oleh Rasulullah SAW, Bapak Ibu, ini ada hadis yang kedua kita baca, wa rawal Imam Ahmad. Nah, ini Bani Umar. Engkasi diriwayat narampi Imam Ahmad. Ani Bani Umar hadis oleh Ibnu Umar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu wa la ahabbu ila Allahi al-amalu fihinna. De tugaga sunasan nabita iya ro apalanna amalae a'zamu, lebih besar. Jadi dia igaga cau raja apalanna amala de to gaga cau poji pun Allah Taala amala fihinna min hadhihi al-ayyamil asar, mengalahkan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Jadi hadis pertama tadi maka dia gaga cau na poji. Di hadis ini dia gaga cau raja apalanna dan dia gaga cau poji na poji pun Allah Taala. Jadi betul-betul ini 10 hari pertama bukan hari biasa. Alhamdulillah karena kita bahas kembali, karena pasti orang tua aku duluan tahu di sini. Di antara yang amal yang dianjurkan oleh Rasulullah di hadis ini, makanya Nabi ta fa'aksiru fihinna tahlil. Pamegawi tahlil ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Wa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa tahmidi dan tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terbiasa di lidah kita semua adalah urutan tasbih yang sering dibaca di salat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. 3 zikir yang disebut oleh Nabi sini ada semua di sana di tasbih. Jadi makanya Nabi tarik koidapi ni yero 10 soi pertama bulan Zulhijjah, hari ini hari ketiga, fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmidi. Pamegai zikirita, kata Nabi SAW, pamegai zikirita. Dan ini luar biasanya karena iero zikirita buat di TV okko jama-jamangnya. Apa galuk kayak TV ko galungnya sambil ki mak dompeng, sambil ki maga, sambil masih kiri dan tidak dihalangi. Ibu-ibu sibuk di dapur tidak dihalangi sambil berzikir. Ini yang di antara yang disebutkan oleh Rasulullah agalisa namatu nareko iyaro 10 pertama Zulhijjah iyaro taliwa rajan apalanna taliwa to na puji pung Allah Taala malaik mengalahkan hari-hari yang lainnya. Di antara yang disampaikan oleh Nabi tapamegai wisikiri tanareko idapi iya 10 pertama Zulhijjah. Begitu keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita ambil dari 2 hadis ini? Saya mengikuti pengajiannya Reguruta Profesor Farid Wajdi, maka daya Rawan Reguruta, pimpinan Mangkoso, ulama besar di Sulawesi Selatan. Maka daya, lihatlah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maraja yappalanna tuminre haji. Yero tuminre haji taliwa tu raja na appalanna. Di antaranya kata Rasulullah SAW, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Itu orang yang naik umrah, dia dosana di parlawaganna 2 umrah dihapus oleh umrah yang terakhir. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa ilal jannah. Orang yang naik haji mabrur itu dia gak apalanna kecuali surga. Masya Allah. Tapi jangan kita mengatakan bahwa magatosi dikasih yang tidak mampu mendaftar haji atau sudah daftar, nah antrian sangat panjang. Jadi di hari kemudian nanti, Bapak Ibu, tidak bisa kita beralasan pada lain magi ko cede ke ngamalamu. Saya tidak bisa naik haji seperti saudara-saudaraku. Maka dia Andre Guruta, lihatlah
Maraja apalanna tu min haji, tapi orang juga yang belum naik haji juga tidak bisa kalah apalanna berdasar hadis ini. Berdasar hadis ini. Mau dia apa kalau kita memang tidak mampu naik haji? Apalagi antrian sangat panjang untuk haji reguler. Terpanjang itu kayaknya ada di Sinjai, 49 tahun. Jadi kalau daftar tahun ini di Sinjai, di Bantaeng Tabe, Bantaeng, ya menunggu 49 tahun ke depan. Terpanjang Sulawesi Selatan mungkin Indonesia. Ya Sidrap juga sudah lebih 40. Antrian terpendek di Sulawesi Selatan ini, antrian terpendek kedua itu Endreka, hanya 24 tahun nunggu. Itu terpendek kedua dari bawah. Iya sesae 40 ke atas termasuk Sidrap. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan kita merasa kesina. Agato si ide Allah adil. Di mana adilnya Allah? Kepada yang naik haji dijanji surga, tidak kalah besarnya pahala, kata guru Profesor Faridul. Jadi coba lihat, orang yang naik haji itu disebut jihad. Orang yang berada di 10 pertama bulan Zulhijjah, ya sepi apalanna daripada berjihad, kata Rasulullah. Ya sepi apalanna ini amalak dicengi di 10 pertama Zulhijjah. Walaupun kita tidak naik haji, karena kita tidak mampu atau antrian belum sampai. Nah, disinilah keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nabita dibandingkan dengan jihad, ya sepiye. Maka ia amalak dicengge narek ko ongkai ku 10 pertama Zulhijjah, dia kualitasnya menjadi kualitas super. Maka kata Rasulullah SAW, isilah diantaranya dengan ipamigai sikirita. Ya. Dan ini adalah pekerjaannya orang-orang tuaku sekalian, diisi dengan zikir. Nah, termasuklah kita pengajian subuh ini menjadi bukan pengajian biasa lagi, karena pahalanya pasti lebih besar daripada pengajian-pengajian sebelumnya. Dalam kitab Tanwir, saya biasa juga sampaikan sebelumnya di sini, ya ro'appalanna. Maka dari Sayyidina Umar, narekong kato masui pole bolana, wa alaihi minad dhunubi mislu jibal Tihama. Megalak dek dosana pada bulu na Tihama ke Saudi. Yang ke bulu di Saudi itu di kawasan Tihama, dekatnya pesisir laut Saudi. Narekong kagare Sayyidina Umar narekong kata masui pole bolana megala de dosana pada bulu-bulu na Tihama ke Saudi. Summa sami al-alim wa khafa wasarja'a, kemudian ikut majelis taklim. Wa khafa mitawi kupung Allah Ta'ala wastarja'a milodam ke kupung Allah Ta'ala, apa pahalanya? Kharaja raja ila manzilihi wa laysa alaihi minad dhunubi syai'. Rewa ni matu kubulana kurai ma pengajian walaysa alaihi minadz dzunubi syai'. Nade gagana apal ya rodosana pramanan nasussu iko majelis taklimna. Apalagi ini berada di 10 Zulhijjah, menjadi luar biasa pahalanya. Di hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah wa kama qala. Narikong kata nasalai bolana masuk boleh bolana menempuh satu jalan sampai pak disengen, mau pergi pengajian, pergi sekolah, pergi kuliah, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan menggampangkan jalannya nanti di akhirat menuju surga. Apalagi ini berada pengajian tak di 10 pertama Zulhijjah. Bapak Ibu sekalian, Idapi Matu tanggal 9, itu kena hari Kamis. Karena lebaran tak insya Allah hari Jumat. Awalnya dikira orang wukuf hari Jumat. Ternyata wukuf
tanggal 9. Orang di Saudi yang naik haji wukuf di Arafah tanggal 9. Ya, tanggal 5. Iya, roh tanggal 9 Zulhijjah maksudnya. Makanya Nabi tadi gagat toe cabu ega nak dampeng upung Allah Ta'ala mengerahkan hari Arafah. Sekitar 1 juta lebih orang wukuf di Arafah. Janji besar dari Allah Subhanahu, dari Rasulullah SAW, ya dampeng itu sana ya. Tapi Allah sangat adil. Coba lihat, bagaimana dengan kita yang tidak wukuf? Ada. Tidak kalah juga. Agak senabita. Saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyah wa mustaqbalah. Di hadis yang lainnya, saumu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanatain. Iya nuruna sanabita makku narik kuma puasa tanggal 9 Zulhijjah nanti hari Kamis tahun ini. Puasa Arafah. Apa balasannya? Yukaffiru sanatain. Dosa 2 tahun dihapus oleh puasa 1 hari puasa Arafah. 2 tahun. Madiyah 1 tahun lebih, wa mustaqbala dan 1 tahun yang akan datang. Masya Allah. Luar biasa juga besarnya pahalanya karena 2 tahun dosa kita dihapus, dosa-dosa kecil kita dihapus, dosa kepada Allah bukan dosa kepada manusia. Inilah Allah sangat penyasih, penyayang dan maha adil. Yang wukuf di Arafah dijanji dihapus dosa-dosanya. Orang yang tidak wukuf karena tidak haji dijanji dengan ampunan dosa 2 tahun. Yang penting puasa Arafah. Puasa Arafah. Saya belum lahir 1976, ini orang tua aku sudah puasa memang. Jadi insya Allah Bapak Ibu ini tak bolo-bolo pemasena pengalat ta'ala ko iji setengah. Nah, yang menjadi masalah kalau ini kita tidak tahu atau tahu tapi kita tidak mau amalkan, itu masalahnya. Mari kita tamat puasa sunnah mi, ini persoalan ini dianggap remeh. Betul itu tidak wajib. Sunnah memang sunnah mi. Akan tetapi masa sekali khidmatu disuruh mondriye. Angka mana tahu lagi susu dosanya tiap tahun 2 tahun dihapus. Angka ni alena dia susu kepada Allah Ta'ala. Misalnya contoh miye. Bagaimana tidak menyesal? Hanya karena pahalanya ini tidak berupa barang yang bisa dilihat, sehingga menyebabkan kita termasuk saya ini terkadang kurang semangat dengan amalan-amalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya lay pitang, pasti orang, misalnya ini pahala majelis taklim Bapak Ibu, coba nalai pitang ku Allah Ta'ala, maka dia kitab tanwir, coba nalai rita yarwapalan atau pengajian, laqtatalu alaih, pasti mapangiwat tawe, mapaweng agak, mapangiwat tempat duduk, pasti latara kullu dhi imaratin imaratah, pasti orang yang punya bangunan mewah akan ditinggalkan bangunan mewahnya. Wa kullu dhi sukin suqah, orang-orang yang menjual di pasar pasti nasalai baluk-balukna. Kalau ada majelis taklim, coba nalai pitangnya pelana, tapi tidak kelihatan. Ada contoh bukti yang membetulkan ini? Ada Bapak Ibu. Di Jawa itu kalau tidak salah pernah meninggal 5 atau 6 orang. Si jepek-jepek terinjak-injak, ibu-ibu terinjak-injak. Kenapa? Ada orang membagi amplop tidak terkoordinir dengan baik, sehingga megalada tahu si pejak-pejak tahu. Kalau tidak salah 5 apa 6 saya lupa. Ini beberapa tahun yang lalu di Jawa mati terinjak-injak. Gana tahu. Untuk apa? Antri amplop. Siaga milih sana 25.000. Catatan sejarah ini. Di Makassar ada Ambok Rukka, pengusaha sukses dari Papua tapi orang Sulawesi di Ambok Rukka sana. Membagi tahu amplop, banyak orang pingsan. Kenapa? Megala tahu sampai beberapa orang pingsan. Berapa amplop yang dibagi itu waktu? 50.000.
Jadi masuk akal kalau kitab Tanwir mengatakan coba nalairi tapalanna Imam Majelis Alik, maka orang tatalu alik, pasti orang bertengkar dan pasar-pasar akan sepi ditinggalkan untuk memperoleh pahala ini, pahala Majelis Alik. Oleh karena itu ini luar biasa karena berada di 10 pertama Zulhijjah. Jadi insya Allah kita tambah-tambahi di antara yang diajarkan oleh Nabi Tapamebai Sikirita. Di tanggal 9 kita puasa Arafah. Dikasih ingat anak cucu. Yang terakhir Bapak Ibu, di tanggal 10, 11, 12, 13. Itama menimatu tanggal 10 hari Jumat, 10 Zulhijjah, angka hak al-biranna makaroba. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis dari Aisyah, ma'amila bnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam. Narik utama di tanggal 10 Zulhijjah. Nanti kita untuk tahun ini kena hari Jumat, Lebaran, masuk itu yaumun nahar tanggal 10. Dena gaga cau amala kami napuji pun Allah Ta'ala min iraqatid dam, daripada makkaroba, makpacolok darah keroba. Dari semua amalan sunat di hari yang lainnya, dena gaga cau napuji pun Allah Ta'ala kalau masuk di tanggal 10 daripada makkaroba. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa as'ariha. Nanti di hari kemudian itu karobana tawinatiwi dengan bulunya, dengan panduknya, kukunya dan bulunya. Mancaji sakbi maksudnya. Wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bi makanin qabla ay yaqa 'ala al-ard. Sebelum dia pernah tetap pada raya di tanah orang makaroba, letu ina nabi tapalan natu kupung Allah Ta'ala. On ko cawe na tawe makaroba si bawa kupung Allah Ta'ala. Fa tayyibu biha nafsan, maka senangkan, lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban ini. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang mampu, Bapak Ibu, bagi orang yang mampu, maka makaroba itu sangat dianjurkan. Bagaimana hukumnya? Nah, ini tak khilafiyah di sini. Berselisih pendapat imam mazhab yang 4 tentang makaroba. Nareko engka to mampu makaroba nawere pung Allah Ta'ala saginan. Kata tiga mazhab, Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, tidak sampai wajib tapi sangat dianjurkan sebagai sunnah muakkadah. Si di pandrita imam mazhab Abu Hanifah mengatakan nareko engka to mampu makaroba nalulu dek nakaroba, maka dia berdosa. Karena hukum makaroba kata Abu Hanifah itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Mungkin masjid ini mengelola kurban saya. Alhamdulillah, selamat kepada yang sudah mendaftar untuk makaroba Bapak Ibu pahalanya. Ada sandaran Abu Hanifah mengatakan madosa itu kodek nakaroba nareko dia kalau dia termasuk orang mampu. Hak disebutna Nabi tamakkada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yakrabanna musallana. Nareko engka to mampu makaroba na bere punga salah saginang untuk makaroba walam yudahhi, kemudian dia nakaroba fala yakrabanna musallana, jangan mendekat ke masjidku, jangan mendekat ke masjid Fajar. Begitu kata Rasulullah. Sehingga Abu Hanifah mengatakan, oh kalau begitu makaroba itu wajib hukumnya bagi orang yang mampu. Pasti kita semua mau semua makaroba, cuma hanya persoalan mungkin kita tidak mampu atau tidak direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu demikian amal-amal di 10 Zulhijjah. Jadi dikasih tahu anak cucu di rumah Bapak Ibu, karena kalau kita ini semua sudah tahu duluan daripada penceramahnya, diisi dengan zikir, diisi dengan amal deceng karena kualitasnya menjadi besar. Demikian yang dapat kita kaji subuh ini. Sebelum ditutup, bagi yang mampu untuk puasa sitongenna, maka dari Imam Nawawi dalam Syarhul Muhadzab sitongenna
yaitu 10 pertama Zulhijjah. Wadin itu memang puasa, yang mau puasa, yang kuat puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Bukan hanya tanggal 9-nya. Jadi komelok misalnya kita adalah orang yang rajin puasa dan kita mampu puasa, pekerjaan kita mendukung juga untuk puasa, maka puasa Zulhijjah sudah bisa dimulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena tanggal 10 itu sudah haram berpuasa, hari raya Idul Adha. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Memohon dapat berkah Allah Ta'ala apa yang kita lakukan hari ini. Terima kasih Pak Imam, terima kasih panitia dan seluruh jemaah. Maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.